Kita mulai dari akhir zaman. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, kita bisa baca secara langsung dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada Injil Matius pasal 24 sampai dengan pasal 25. Saya tidak akan baca dan eksposisi ayat demi ayatnya, tetapi saya akan highlight apa saja sih yang terjadi di dalam hari-hari menjelang akhir zaman, di dalam konteks zaman akhir ini. Yang pertama dikatakan di sini adalah di dalam pasal 24 berkaitan dengan bait Allah. Bait Allah. Jadi bait Allah itu yang didirikan Salomo sebenarnya kan sudah pernah dihancurkan oleh Nebukadnezar ya, tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian dipugar kembali, direnovasi kembali tapi lebih kecil oleh Imam Ezra. Kalau tembok kota oleh juru minuman yang namanya Nehemia. Nah itu, tetapi dihancurkan kembali dalam abad ketiga sebelum Masehi itu dihancurkan kembali. Kalau dalam konteks zaman itu dihancurkan oleh kerajaan Yunani, tapi persisnya siapa yang menghancurkan tidak dipastikan. Namun bait Allah dibangun kembali oleh Herodes Agung selama berapa puluh tahun dan dilanjutkan oleh Herodes Agrippa, itu anaknya. Sampai tahun 70 begitu dibangun sudah berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar. Ternyata apa yang terjadi tahun 70 sudah jadi dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus. Dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan sampai sekarang tidak lagi terjadi satu bangunan bait Allah. Namun ada sekitar abad ke-6 Masehi atau menjelang abad ke-7 bait Allah atau tempat bangun itu terbagi dua karena suatu upaya invasi dari orang-orang Quraisy, lalu mendirikan di sana bangunan keagamaan mereka, dibagi dua, tembok ratapan dan juga masjid di sana. Nah, sampai sekarang belum ada lagi bait Allah. Dan memang menariknya Tuhan mengatakan akulah bait Allah. Rombak bait Allah ini nanti dalam waktu 3 hari akan bangkit. Dan memang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini menunjukkan bait Allah itu adalah diri kita. Dan bait Allah sudah dinyatakan, sudah bangkit, sudah dikembalikan kepada kehadirannya di bumi ini. Itu bagian pertama. Bagian kedua berkaitan dengan permulaan penderitaan. Jadi kalau LAI memberikan judul itu permulaan penderitaan, sebenarnya berkaitan dengan adanya beberapa tanda dari akhir zaman. Adanya penyesat, adanya mesias palsu, adanya perang, adanya penderitaan, beragam penderitaan, dan bisa jadi sakit penyakit, dan juga adanya nabi-nabi palsu. Dan Injil Kerajaan itu disebarkan di seluruh dunia. Ya, ini menunjuk kepada akhir zaman. Jadi perang itu tidak bisa dihindari. Penyesatan itu tidak bisa dihindari. Nabi-nabi palsu tidak bisa dihindari. Itu sesuatu yang sudah dinyatakan Tuhan akan terjadi. Jadi akan terjadi. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen memberikan sikap dan tindakan yang tepat? Ya, kita harus berjaga-jaga, harus berwaspada, jangan ikut-ikutan memicu peperangan, jangan terganggu oleh ajaran sesat dan sebagainya. Yang kedua, kita lihat adanya nabi-nabi palsu, tapi juga sekaligus saat yang sama sebenarnya yang lebih menakutkan adanya pembinasa keji ini seperti seorang yang disebut sebagai antikris. Jadi ada antikris secara institusional, kelembagaan keagamaan yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi ada ya penyimpangan-penyimpangan yang menolak Kristus sebagai Tuhan, yang menolak keilahian kemanusiaan Kristus, itu antikris. Jadi antikris secara institusional karena dia di dalam kelembagaan menolak. Lalu juga ada yang namanya antikris secara culture, secara budaya. Jadi semua dampak kekristenan itu disingkirkan, ditinggalkan, ditolak, masuklah pemikiran-pemikiran humanisme, modernisme, postmodernisme, antroposentrisme, dan sebagainya. Nah, itu ingin menolak pengajaran-pengajaran yang sejati dari Kristus. Bahkan akan ada tokoh-tokoh yang secara langsung menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu antikris muncul. Tetapi nanti ada satu antikris yang akan tampil untuk menyatakan segala kejahatan itu, dan ia akan tampil ya, menunjukkan pembinasa keji. Lalu diberikanlah sebuah prinsip daripada nanti akhir zaman. Di sini dikatakan bahwa segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan seterusnya. Lalu kemudian nasihat untuk kita berjaga-jaga.
kemudian sampai kepada bagaimana kita setia. Nah, itu di dalam Matius pasal 24. Jadi itu akhir zaman. Nah, di dalam Matius pasal 25 itu berbicara tentang bagaimana terbaginya dua kelompok manusia, yang kelompok yang bijak dan yang bodoh. Orang bijak akan mempersiapkan, memperlengkapi diri menyambut kedatangan Kristus yang terakhir. Orang bodoh merasa diri sudah siap semua, tapi sebenarnya tidak punya persiapan yang utuh. Jadi yang setengah-setengah, ngaku-ngaku beragama, apalagi ngaku-ngaku orang Kristen, tapi sebenarnya dia belum siap. Jadi orang bodoh dan orang bijak. Kita adalah orang bijak. Lalu mengenai talenta, bagaimana dia menyatakan tanggung jawab. Jadi dibagi lagi nih, kelompok orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikaruniakan Tuhan, dan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak kan potensi yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang percaya. Tetapi ada orang yang tidak bertanggung jawab. Kemampuannya dalam sumber daya, dalam sumber dana, dalam segala hal, itu tidak dimanfaatkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi untuk diri sendiri, bahkan menguntungkan diri sendiri, bahkan hanya cari untung, tidak untuk pekerjaan Tuhan. Ini dibagi dua lagi. Lalu terakhir adalah penghakiman. Nah, ini sudah final. Jadi pengujiannya adalah apakah kita orang bijak, apakah kita setia untuk mengerjakan tugas itu, dan dihakimi. Lalu dibagi dua. Siapa dia orang yang hidup di dalam setia sampai akhir? Ialah orang-orang yang dipimpin, disertai, dikuasai oleh Tuhan, dan pada akhir zaman dia akan diadili dan dinyatakan memang orang ini setia. Tentu karena orang yang setia tidak pernah berhitung-hitung, maka dia kaget. Kagetnya, kapan saya melakukan pelayanan samamu Tuhan? Padahal waktu dia mengunjungi orang sakit, melayani orang yang di penjara, kemudian dia berbagi kasih, dia memberitakan kabar baik. Waktu orang percaya itu melakukan itu, dia tidak hitung-hitungan. Oh, aku sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu, tidak. Nah, itu namanya orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan tidak hitung-hitungan apa yang sudah dikerjakannya dan bagaimana ia mengerjakannya. Yang dia kerjakan, yang dia lakukan seperti lifestyle-nya dia. Nah, orang-orang yang tidak masuk ke dalam hitungan Tuhan, yang dikatakan Tuhan, "Enyahlah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan," dan langsung dimasukkan dalam penghukuman kekal. Nah, ini menakutkan. Lalu ditanya, biasanya yang suka protes terhadap apa yang Tuhan kehendaki, itu orang yang tidak taat kepada Tuhan. Kapan? Kapan? Gitu. Bila mana? Iya, waktu ada orang susah, kamu nggak tolong. Waktu dosenmu mengajar, kamu nggak open kamera, misalnya seperti itu. Waktu orang tuamu kasih teguran, kamu memberontak. Jadi jangan tanya kapan. Kalau saya punya rekaman hasil kuliah kita, itu bisa dilihat oleh saya, bisa dilihat oleh orang yang menyadap laptop saya, supaya tahu ada orang yang menyadap laptop saya. Sengaja saya tegur dia sekarang, yang menyadap laptop saya, kasih apapun itu, ya kan, bertobatlah dan hiduplah kudus, yang nanti membaca kebenaran daripada ajaran ini, bisa lihat terekam. Tetapi yang menjadi rekaman Tuhan itu jauh lebih detail. Nah, jauh lebih detail. Ya kan? Dan itu tidak bisa kita bilang, oh aku kapan Tuhan, di mana? Oh, enggak lah Tuhan, aku sudah begini. Kita bisa berargumentasi. Tuhan sudah putuskan. No. Jadi di akhir zaman itu Tuhan sudah putuskan sesuatu. Jadi setiap mahasiswa jangan protes ya. Kalau sudah ada rekaman-rekaman jejak itu, malu kita protes. Seperti ini nih, orang yang di pasal 25 ayat 31 sampai 46 protes dia. Kok Tuhan diprotes? Kalau saya diprotes, ya paling saya tunjukin ini loh rekamannya, ini loh buktinya. Kan begitu kalau saya diprotes sama mahasiswa. Ini loh buktinya ada di Moodle, ini loh buktinya ada di video rekaman, kan begitu. Tapi kalau Tuhan diprotes, waduh, gimana ya gitu ya. Jadi orang yang di zaman akhir itu ya, waktu akhir zaman itu, waktu di hari penghakiman Tuhan berdiri di atas tahtanya, dia ada di panggung. Jadi bema, istilah yang dipakai itu bema, B-E-M-A. Bema itu bukan takhta saya di kursi gitu ya, bukan. Itu panggung besar sekali dengan penuh kemuliaan, dan Tuhan berdiri di situ di tengah-tengah, di atas panggung itu, dan dia menyatakan, "Hai manusia, kamu sebelah kanan, nikmatilah perjamuan yang disediakan Tuhan bagimu." Loh, kenapa? Karena kamu sudah ini, sudah ini, sudah ini. Orang percaya itu akan bilang, kapan? Di mana? Apa yang saya lakukan? Iya, waktu kamu kunjungan, waktu gini. Oh, saya enggak hitung-hitung. Iya, tapi aku menghitung. Dia nggak protes, tapi dia bingung kok bisa diterima gitu. Kok bisa dipilih gitu, orang seperti saya misalnya. Kok bisa dipilih? Kan nggak ada hak, nggak ada kelebihan apa-apa kok.
gitu ya. Tapi orang yang sangat itu merasa, aku kan sudah mengusir setan demi namamu, aku kan sudah mengadakan nubuat demi namamu, aku kan sudah mengadakan mukjizat demi namamu. Tuhan katakan, no, 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 hai pembuat kejahatan, masuklah ke dalam api neraka. Jadi di situ Tuhan betul-betul fairness, adil benar. Rekam jejak tiap orang itu terekam dengan detail. Bukan hanya fenomena yang tampak luar, tapi yang nomina yang tampak di dalam hati. Saya tidak tahu isi hati anak-anak mahasiswa saya tidak tahu. Saya tidak tahu isi hati siapapun di belakang yang merekam dan yang menyadap laptop saya tidak tahu. Bahkan handphone saya pun saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah, itu pentingnya, ini penting. Jadi itu bagian tentang akhir zaman. Bagian yang kedua mengenai yang disebut dengan kebangkitan. Nah, itu kita bisa baca dari surat 1 Korintus pasal 15 ya. Surat 1 Korintus pasal 15 itu dari mulai pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu bicara tentang kebangkitan Kristus sebagai dasar kebangkitan kita orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi yang dibangkitkan Tuhan itu bukan hanya orang percaya tetapi juga orang yang tidak percaya. Itu dasarnya kebangkitan Kristus. Nah, baru ada kebangkitan kita ayat 12 sampai dengan ayat 34 dan ayat 35 sampai dengan ayat 58. Lagi-lagi dibagi dua. Kebangkitan orang percaya diberikan tubuh mulia, kuat dan kekal, ya, mulia, kuat, kekal. Kebangkitan orang yang tidak percaya diberikan tubuh binasa yang tidak mulia, yang najis, cemar dan yang kekal juga tapi kekal dihukum. Nah, ini kebangkitan. Kapan itu kebangkitan? Pada waktu kedatangan Kristus yang terakhir atau yang kedua kalinya. Nah, itu bicara kebangkitan. Nanti silakan dibaca ya. Saya sudah eksposisi ini kalau mau lihat di kanal YouTube saya. Saya sudah eksposisi satu demi satu bagian ini. Terakhir adalah mengenai Wahyu pasal yang ke-20. Ya, Wahyu pasal 20 mengenai kerajaan 1000 tahun, ayat 1 sampai 6. Nah, kerajaan 1000 tahun itu ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang 1000 tahun, milenium. Ada yang mengatakan saya itu generasi milenium. Kalau tidak salah, kalian itu bisa disebut juga masa transisi antara generasi milenial ke generasi Z, ya. Generasi Z itu 2004-2005 gitu sampai 2015, kemudian generasi Alpha 2016 sampai sekarang. Itu generasi Alpha. Nah, sekarang itu Gen Z namanya. Gen Z itu terkenalnya istilahnya Gen Z. Kalau dulu namanya orang milenium itu generasi 1998, 97 lahirnya sampai 2005-an itu. Ya, itu namanya milenium. Milenium itu artinya 1000 tahun. 1000 tahun di dalam Alkitab itu menunjukkan kesempurnaan. Tidak ada satu kerajaan yang bertahan 1000 tahun. Tidak ada. Tidak ada satu dinasti yang bertahan 1000 tahun. Tidak ada. Ya, kalau misalnya Firaun itu ganti-ganti dinasti, Firaun ada Ramses I, Ramses II, nanti ada lagi yang lain itu tidak satu generasi, tidak satu dinasti. Kerajaan Israel itu hampir 1000 tahun, sekitar 800-an tahun, enggak sampai 1000 tahun. Kerajaan mana yang satu kerajaan lalu satu dinasti 1000 tahun? Tidak ada. Jadi kalau istilah 1000 tahun, kalau digunakan di dalam Alkitab, kerajaan 1000 tahun itu menunjukkan kerajaan yang sempurna, perfect. Nah, persoalannya 1000 tahun itu ditafsir seperti apa? Nah, ditafsirnya adalah, 1000 tahun waktu Yesus datang kedua kali itu, jadi sebelum Yesus datang kedua kali ada 1000 tahun, di mana orang-orang percaya sebagian nanti diangkat, ada di awan-awan, saya nggak tahu di awan-awan itu suatu tempat atau memang awan-awan, atau bagaimana, ini tafsiran kaum premil namanya, pra-milenium. Jadi dia di awan-awan, lalu di awan-awan yang anehnya nanti dia memerintah bumi selama 1000 tahun, lalu selama 1000 tahun ada perang Armageddon. Agak unik di mana itu? Padahal kan belum ada kebangkitan. Nanti baru ada kebangkitan. Nah, kebangkitannya sampai 3 kali. Kebangkitan pertama orang yang diangkat itu, kebangkitan kedua nanti pada akhirnya, kebangkitan ketiga untuk orang-orang jahat. Nah, ini menjadi sesuatu semacam orang yang mencoba untuk memahami berdasarkan dispensasinya. Jadi, ini tahapan-tahapannya sampai 3 kali kebangkitan. Pada 1 kali kebangkitan bersama-sama dengan 2 porsi yang berbeda, orang percaya dan orang yang tidak percaya. Itu premil 1000 tahun. Pertanyaannya 1000 tahun itu mulai kapan? Dihitung mundurnya kapan? Nah, itu kan menjadi satu pertanyaan yang sangat dilematis. Apakah hitungannya kalender barat, solar system berdasarkan bumi mengelilingi matahari, atau lunar system berdasarkan bulan mengelilingi bumi? Yang mana kita mau pakai? Kalender yang mana 1000 tahun? Kalau lunar system, itu lunar sistemnya siapa? Lunar sistemnya orang Asia Timur dan yang mana? Oke.
Jadi kita harus pahami itu. Nah, yang berikutnya adalah post-mill, ya post-mill, kemudian masuk lagi setelah datang Tuhan baru mulai terjadi 1000 tahun, di mana pemerintahan Tuhan. Lalu amilenium, sejak Kristus menyatakan diri dan sejak yang memproklamasikan tentang kerajaan surga. Kalau yang di masa tribulasi itu apa saja Pak yang terjadi dan kayak kenapa itu diizinkan terjadi Pak? Iya, masa tribulasi, masa penderitaan. Mengapa terjadi? Memang pertama Tuhan akan mengakhiri sejarah bumi ini. Jadi kalau kita mau lihat, misalnya ada yang mengatakan membandingkan kedatangan Yesus itu seperti kedatangan air bah, ya kan? Tetapi beda. Waktu zamannya Nuh, itu Nuh membangun batra di atas gunung itu dalam kondisi yang aman-nyaman saja, tidak ada seperti zaman nanti datangnya Yesus kedua kali. Jadi berbeda sekali. Jadi itu kita sanggah pemikiran seperti itu. Nah, masa tribulasi yang kedua adalah selain mengakhiri, memang ingin menunjukkan bahwa kejahatan itu sebuah fakta. Jadi penderitaan, kesulitan itu sebuah fakta akibat dosa, dampak dosa, efek dosa, baik efek dosa secara sosial, ekonomi, politik, dan terjadi penderitaan demi penderitaan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, orang percaya pun kalau bukan Tuhan pelihara itu akan mengalami kesulitan mempertahankan imannya. Semua makhluk sama-sama mengeluh, kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 itu ayat 18-19. Mengapa? Ya memang dunia ini makin lama. Kita lihat sekarang krisis ekonomi, ada pandemi, kesulitan makin tambah. Tapi saat yang sama orang percaya makin dikuatkan. Kenapa? Karena anugerah Tuhan. Jadi kita bisa bersandar kepada Tuhan, itu anugerah. Kita bisa jalani hidup yang sulit ini, itu anugerah. Masa tribulasi itu masa yang namanya juga masa goncang ya, penderitaan, kesulitan, perang terjadi. Harusnya kalau kelompok posmil punya pikiran begini, makin dekat hari Tuhan, makin lebih baik, kan kita sudah mendatangkan shalom. Tapi itu menjadi suatu kontradiksi dengan fakta Alkitab, bahwa makin hari Tuhan, hari Tuhan akan makin dinyatakan, setan akan bekerja keras. Tipu daya makin kelihatan, terang-terangan gitu. Terang-terangan melawan Tuhan, terang-terangan melawan kekristenan, terang-terangan memporak-porandakan sistem kehidupan yang baik. Itu fakta. Nah, kita bisa tahan nggak? Nggak tahan kita sebenarnya. Tapi karena anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita bisa bertahan. Itu. Jadi siapa yang melawan orang-orang dunia kuasa gelap itu dengan kekuatan sendiri akan hancur sendiri. Kita harus sadar kepada Tuhan seperti itu. Yang ketiga, karena nantinya mereka yang melakukan itu akan diadili, dihukum oleh Tuhan. Ini loh buktinya kalian melakukan kejahatan. Jadi Tuhan membiarkan. Jadi kalau kita baca surat 2 Tesalonika 1 ayat 7, itu berbicara tentang bagaimana itu ditahannya untuk sementara. Jadi anugerah umum itu masih diberikan. Tapi kalau beberapa teolog mengatakan itu akan dicabut satu persatu. Akan diambil satu persatu. Waktu diambil satu persatu, maka tidak bisa lagi ada yang menang. Kita masih ada anugerah umum. Masih ada orang baik di antara orang berdosa. Nah, begitu. Nah, tapi kalau sudah nggak ada lagi nih, habislah semua. Semua jahat seperti Sodom Gomora. Iya, silakan Damian. Oke Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya Pak, jadi kan di PDF ini ada 3 pandangan, premillennialisme, terus postmillennialisme sama amillennialisme kan Pak. Yang saya menanyakan itu, gereja itu memegang pandangan yang mana ya? Yang postmillennialisme kah? Atau ketiganya gitu Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Umumnya kita bicara secara akademis ya. Jadi saya tidak berbicara secara personal, tapi bicara secara akademis. Silakan ditanya ke gerejanya masing-masing. Tetapi secara akademis kita bagi itu tergantung pada pertama berkaitan dengan teologi yang dianut oleh gereja. Umumnya gereja-gereja yang premil itu adalah gereja-gereja dari kalangan Pentakosta dan karismatik. Sebagian Injili juga. Nah, itu umumnya ya. Dan menganggap nanti ada kebangkitan, kemudian ada memerintah di atas awan-awan. Tapi pertanyaan saya sederhana seperti yang tadi. Dan diajarkan itu, dan upaya untuk memelihara bumi, menjaga bumi menjadi tidak terlalu kuat untuk diperjuangkan, karena toh nanti kita masuk surga semua. Dunia ini akan lenyap begitu. Dan umumnya dunia ini akan habis lenyap diganti dengan dunia yang baru, dengan planet yang baru, dunia yang baru. Itu yang pertama. Kalau yang postmil, ada yang juga teologi Armenian, ada juga teologi Calvin atau Lutheran, yang mana kebanyakan itu yang bisa Calvinis, bisa Lutheran, bisa juga Armenian, yang menganggap bahwa nanti datang Tuhan baru ada pemerintahan 1000 tahun.
dan menganggap bahwa hidup ini makin lama makin baik, makin baik, makin baik. Tapi faktanya kan tidak. Alkitab menjelaskan akan ada kesulitan-kesulitan. Ya mungkin di situ berharap ada langit dan bumi yang baru yang lebih baik lagi. Itu postmill, itu biasanya aliran-aliran gereja Lutheran seperti atau gereja apa namanya gereja-gereja Injili atau Calvinis juga ada yang postmill. Jadi tidak semua yang milenium. Nah, itu yang kedua, ya kan? Saya nggak sebut merek gereja ya, saya sebutkan aliran dan apa namanya teologinya. Yang ketiga adalah amilenium. Itu biasanya gereja-gereja Calvinis, gereja-gereja Calvinis atau gereja-gereja reformasi yang mana mengatakan bahwa 1000 tahun itu adalah sebuah kesempurnaan, dan 1000 tahun itu dimulai dari mana? Artinya kesempurnaan itu sejak kapan? Sejak Kristus mengatakan proklamasi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Atau bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kan bicara kerajaan 1000 tahun. Terlebih lagi khusus ketika Kristus sudah mati, bangkit, dan menyatakan kemenangannya, Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu ada yang menyebutnya sebagai milenium realis, jadi secara realistis. Nah, apakah ketiganya ini berdampak di dalam kehidupan kita? Iya. Tadi saya katakan kalau amilenium, premil itu kurang greget mengelola bumi, memelihara bumi, menjaga. Pokoknya orientasinya nanti masuk surga gitu. Tapi kalau postmil akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi kalau amilenium itu ya realistisnya harus diakui gitu, harus dihargai, ada realistis gitu. Dan itu yang harus kita terima begitu. Nah, saya posisinya di mana? Saya posisinya di amilenium, bukan di premil, bukan di postmil. Apakah amilenium dan postmilenium itu adalah sesat? Jawabannya tidak berkaitan dengan hal itu, tidak berkaitan dengan keselamatan hidup kekal, tapi itu berkaitan dengan dampaknya, ya kan, di dalam soal nomor 2 atau nomor 1 itu bicara tentang misi Allah ya, soal UTS itu kan misi Allah melalui gereja Tuhan kan. Nah, kalau orang-orang yang amilenium, premil biasanya ya sudah kita memberitakan Injil saja gitu. Biasanya arahnya ke situ. Tapi kalau dia adalah orang-orang yang punya pegangan teologinya adalah punya pemikiran postmil, kita harus perbaiki kerja keras begitu. Berdampaklah kepada orang hidup di sini, itu berkaitan dengan hidup yang akan datang. Kita bertani di sini atau membangun industri di sini, nanti kita juga akan terlatih membangun industri di langit dan bumi yang baru, seperti itu. Itu hal yang menarik. Dan kelanjutan dari situ kan mengenai bumi dan langit bumi yang baru. Nah, langit bumi yang baru ini ada yang mengatakan nanti begini. Bumi ini akan lenyap begitu. Bumi ini akan lenyap, akan habis begitu. Tapi ada yang juga yang mengatakan tidak demikian, akan diperbaharui begitu. Nah, Lutheran mengatakan kalau Lutheran itu bumi ini akan lenyap diganti dengan bumi yang baru, planet yang baru. Tetap di bumi, tapi ada yang mengatakan tidak di bumi ini tapi di surga gitu. Nah, kalau kata di surga itu kan berarti di mana ada tempat. Apakah benar di surga itu di mana? Ya, kalau kita lihat alam semesta, surga itu di mana? Jadi tempat, keadaan, kondisi di mana Tuhan menyatakan diri. Tapi kalau yang amilenium itu mengatakan ya nanti ini akan diperbaiki, bumi yang sama tapi diperbaharui oleh Tuhan. Seperti waktu Nuh itu diperbaharui menjadi kita sekarang dan nanti akan diperbaharui lagi. Seperti itu keberlanjutannya. Lagi-lagi ini berkaitan dengan pemikiran teologinya yang mana, kemudian berkaitan dengan pemahaman pendalaman tafsir Alkitabnya. Tadi saya sudah kasih clue-nya, Matius pasal 24-25, 1 Korintus pasal 15, kitab Wahyu pasal 20, dan ayat-ayat lain yang ada di kitab Yesaya, Yeremia, Yesaya, itu ada kisah-kisah berkaitan dengan langit dan bumi yang baru. Kira-kira begitu, Damian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Delvian. Kalau misalnya ada orang percaya yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus, lalu kita tahu bahwa kalau misalnya orang yang sudah diselamatkan itu bukan berarti dia itu kebal dosa kan, Pak. Nah, lalu kalau misalnya dia mati itu masih dalam keadaan dosa, apakah dia masuk surga atau masuk neraka gitu, Pak? Iya, pertanyaan klasik ya, seringkali orang bertanya itu. Ketika ada orang misalnya mencuri karena terpaksa atau berbohong karena terpaksa atau situasi kondisi, kita kan sedang berjuang dalam proses pengudusan ya. Lalu entah bagaimana Tuhan memanggil dia dengan cara yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi gempa, tsunami, dan sebagainya gitu ya. Kita tidak inginkan begitu. Kalau bisa kita meninggal atau saya meninggal misalnya dalam keadaan tenang, nyaman, sambil tidur gitu ya. Seperti kakek saya itu meninggal itu tidur. Jadi tidur,
Dibangunin pagi-pagi ternyata sudah tidak ada gitu. Jadi waktu bangun lagi masih bangun dia sudah mandi, udah bersih-bersih. Entah kenapa malam itu menurut cerita ayah saya itu dia sudah pakai jas. Ya, sudah rapi, udah bersih, udah mandi gitu ya. Kakek saya itu lalu waktu dia tidur ya dalam keadaan pakai rapi begitu. Terus meninggal besok paginya langsung. Jadi nggak perlu dibersihin lagi, sudah bersih gitu ya. Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan itu kan anugerah, bukan usaha kita. Kalau kita baca Roma 5 ayat 8 dikatakan ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Kristus sudah mati bagi kita. Berarti ketika kita masih berdosa. Jadi dosa kita, entah yang kemarin, sekarang, dan akan datang, itu dalam konteks historis, itu ada pembagian waktu kan. Kemarin, sekarang, akan datang. Tapi di dalam konteks kekekalan, penebusan Kristus, keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah, pekerjaan Roh Kudus menerapkan keselamatan yang dikerjakan Kristus dan dianugerahkan Allah itu bersifat kekal. In present. Jadi itu eternal redemption. Eternal redemption itu berarti all our life ya, seluruh hidup kita itu di dalam keselamatan ya, dalam penebusan. Hanya kalau kita baca jangan satu ayat itu aja. Kita lihat baca pasal 6-nya. Pasal 6 kita baca, jadi kalau begitu kita berbuat dosa dong sembarangan. Enggak. Disitulah kita menolak ajaran hyper grace, ya kan? Hyper grace mengatakan kalau kita sudah diselamatkan, sekali selamat tetap selamat, ayo kita berbuat dosa. Tidak. Justru kalau kita sudah mengaku kita orang percaya, kita sesuka hati berbuat dosa, jangan-jangan kita ini sebenarnya belum percaya gitu, masih mempermain-mainkan agama, mempermain-mainkan kepercayaan Tuhan kepada kita. Maka di dalam Roma pasal 6 ayat-ayat selanjutnya dikatakan kan, nanti kan Roma pasal yang ke-5 ayat 8 di bawahnya itu Roma pasal 12 sampai 22 tentang Adam dan Kristus. Lalu nanti Roma pasal 6, ya kan? Roma pasal 6 baca nanti di situ di ayat-ayat 13 14 persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pakailah anggota tubuhmu sebagai senjata yang kudus, yang suci, kan begitu. Nah, pertanyaan itu biasanya nanti berkaitan begini. Jadi, Pak, apakah kita ya nanti kan ditebus oleh Kristus kan total. Makanya sangat kaget sebenarnya kan ketika di hari penghakiman itu pasal 25 Matius tadi kan, kapan gitu. Tapi kan Tuhan, ingat kalimat Tuhan di dalam ayat berapa itu di dalam Mazmur, jeri lelamu di dalam Tuhan, atau di dalam surat Paulus katakan jeri lelamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tapi jangan pula hitung-hitungan. Oh Pak, aku sudah memberitakan Injil 15 orang. Pak, aku sudah memberi sumbangan 1 miliar. Oh tidak. Orang Kristen yang betul-betul itu tidak hitung-hitungan. Maka saya tidak suka, tidak senang kalau memberi itu dihitung-hitung gitu. Ya sudah, Tuhan tahu kok gitu. Tuhan tahu apa yang dalam hati kita. Kita memberi dengan sukacita gitu. Kita melayani dengan penuh sukacita, menolong orang dengan penuh sukacita gitu. Nah itu. Ya, jadi hati-hati, saya juga menilai diri saya. Oh dulu sama guru waktu SD nakal ya. Pantesan ada juga murid saya yang nakal gitu. Apakah saya dulu nakal seperti ini gitu misalnya kan? Jadi saya juga introspeksi diri gitu. Saya kan juga pernah jadi murid, pernah jadi mahasiswa, bahkan sekarang masih mahasiswa kan gitu. Jadi belajar gitu. Itu pertanyaannya Delvin dan implikasinya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi maju terus, hidup dalam Tuhan, kalau diperbaiki, kalau ditegur, kalau dinasihati oleh siapapun, tetap bersyukur dan perbaiki diri. Begitu. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, ini Erianto, silakan. Ya, untuk 3 pandangan ini, Pak, kan ada kaitannya juga dengan langit dan bumi yang baru, Pak. Terus dari ketiga pandangan ini, gimana tiap pandangannya melihat tentang langit dan bumi yang baru? Apakah melihatnya secara pembaruan atau dibongkar lagi dan dibuat lagi dari awal itu, Pak? Oh ya, tadi kalau tidak salah saya sudah jawab sih sebenarnya ya sama Demian, tapi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau premil lebih menekankan kepada surga gitu, lenyap habis diganti, mirip-mirip dengan Lutheran begitu. Tapi kalau postmil enggak, akan diperbaiki makin baik, tetapi diperbaikinya itu mulai sekarang begitu. Sama dengan amilenium. Hanya membedakannya berkaitan dengan apa yang disebut dengan penyempurnaan, konstruksi penyempurnaan. Selama kita di langit dan bumi ini, di bumi ini yang sekarang kita tempati, enggak akan ada yang namanya sempurna. Nah ini amilenium. Yang ada adalah proses kita menuju ke sana. Idenya, harapannya di sana baik, kan gitu. Tapi jalan ke sananya, langkah ke sananya itu perlu perjuangan iman, perlu ya tadi mengalami goncangan kanan kiri, turbulensinya luar biasa sampai ke sana. Tapi nanti sampai sana harapan dan ide itu jadi kenyataan. Tetapi kalau yang postmil itu, oh tidak, kita di sini bisa buat create. Makanya mereka kan lebih menekankan misalnya gerakan penghijauan,
Ya, penghijauan itu maksudnya tanaman ya, reboisasi atau jadi lebih menekankan kepada bagaimana memelihara bumi, menjaga bumi. Memang bagus juga ya, ada bagusnya juga. Jadi masing-masing sebenarnya punya harapan lebih baik ya. Quote and quote, titik temunya masing-masing itu mengharapkan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih oke gitu. Kan ya kita bisa akui saja lah, tubuh kita walaupun kita minum vitamin ya kan, makan cukup segala macam, tetap kita harus sadari makin lama. Nanti kalau sekarang kalian belum masih semangat-semangatnya, seperti saya sudah usia 53 menjelang 54 ini terasa bener. Tambah usia tuh tambah gampang lemah fisik, susah tidur gitu ya. Banyak sekali yang harus dipikirkan begitu. Tetapi saat yang sama juga ada satu fokus gitu. Kalau kalian kan campur kemana-mana kan, campur nanti begini, energinya masih fit gitu. Tapi faktanya kita lemah, kita rapuh. Nah, orang-orang postmil ingin mencoba untuk membangun supaya kita tetap sehat, jaga kebugaran, olahraga segala macam. Tapi faktanya ada orang sehat, ada juga cepat meninggal, ada orang yang sakit-sakitan bertahun-tahun, belum meninggal misalnya begitu. Ada kan begitu. Jadi orang postmil kan ingin berharap makin lama makin baik. Itu bagus sekali kan konsep itu kan. Tapi fakta nggak bisa dihindari. Ada yang jaga kesehatan luar biasa gitu, besok meninggal gitu kan, kaget kita gitu kan. Tapi ada yang sembarangan aja hidup, sakit-sakitan akhirnya. Kok sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak sembuh-sembuh, bertahan terus. Kita ngelihatnya sedih banget kan, ya kan? Apa kalian merasa kalau ada orang yang sakit begitu, apa doa kalian? Atau apa yang kita lihat gitu, lagi orang sakit, kalau sakit 3 hari, seminggu, 2 minggu, atau setahun, ya nanti juga sembuh gitu. Tapi kalau terbaring bertahun-tahun di rumah sakit atau di rumah kita, seperti contohnya kakek saya gitu, atau ayah saya, 8 tahun terbaring di rumah sakit, di rumah. Saya berserta adik-adik itu, terutama di rumah saya itu, merawatnya bertahun-tahun. Doa saya apa? Tuhan, kalau Engkau sembuhkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus yang kita beriman begitu. Obat segala macam kita usahakan. Tapi makin lama makin. Kenapa? Ya nggak bisa. Sampai pada waktunya di tangan saya meninggal. Mama saya juga, ibu saya juga begitu. Ibu mertua juga begitu. Yang paling senang itu adalah mertua laki-laki saya. Mertua laki-laki. Jadi sambil jalan berlibur ke Jakarta, lalu mau naik kapal laut, saya minta, Bapak, naik pesawat terbang aja, jangan naik kapal laut. Enggak, saya mau jalan-jalan. Gitu. Belum sampai naik kapal lautnya, masih mau menuju ke kapal lautnya, pluk, jatuh meninggal. Sehat badannya. Karena pengalaman, ini saya ceritakan begitu karena pengalaman begitu. Nah, orang-orang postmil maunya apa? Makin lama better. Yes, itu iman kita kan, harapan kita. Tapi faktanya nggak bisa begitu. Jadi masing-masing itu pendapat pemikiran seperti itu sebenarnya keinginan kita, titik akhirnya nanti adalah semuanya baik, semuanya indah, kan begitu. Tapi bagaimana menuju ke sana? Ada yang bilang, ya sudahlah kita masuk surga aja lah, gitu kan. Yang penting beritakan Injil gitu. Nanti langit bumi yang baru, tadi surga di sana, pokoknya yang enak gitu. Tapi ada yang bilang enggak, kita teruskan gitu. Nah, makanya ada namanya amillennium realis. Maksudnya apa? Ya realistisnya begini gitu. Kita harus pahami betul lah. Kira-kira begitu, Erianto. Oke, ada lagi yang lain? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu di PDF itu ada yang istilah namanya purgatori, Pak. Itu gimana itu? api penyucian di mana disuci, PDF, Pak, di Moodle. Itu dikatakan bahwa itu sebuah penyucian di mana mereka itu api penyucian itu menyucikan orang mati yang tidak sempurna dari sisa dosa sebelum dimasukkan ke surga. Itu gimana, Pak? Benar atau tidak, Pak? Purgatori itu kan sebenarnya bukan ajaran Alkitab, tapi itu tradisi. Baik itu di dalam konteks Greka atau di dalam konteks dari orang-orang Yunani, kemudian diadopsi di dalam pengajaran Kristen, khususnya Katolik. Semuanya kan Katolik tadinya, ya kan? Semua tadinya Katolik, baik itu Katolik Ortodoks, Katolik Timur, atau Katolik Roma, mengaku begitu. Lalu nanti diajukan sebuah keberatan bahwa setelah seseorang itu meninggal, rohnya itu kemana? Nah, kalau dalam perjanjian lama, tadi kemarin saya sudah bilang bahwa ada 2 dunia orang mati, Hades, ya, atau dunia orang hidup. Dalam perjanjian baru, dunia orang hidup namanya Firdaus. Maka Tuhan katakan pada hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Bukan di Taman Eden itu sudah selesai. Taman Eden itu sudah selesai. Tapi di Firdaus. Firdaus itu dunia roh. Jadi, nah, di roh itu di kemana? Di purgatori misalnya. Kalau ada orang bilang purgatori itu berarti dia nanti akan dibersihkan dosa-dosanya. Berarti kalau itu diterima, karya penebusan Kristus nggak sempurna dong. Karya penebusan Kristus memerlukan pertanggungjawaban kita lagi dong.
Kan jadi problem, ya kan? Jadi problemnya gitu. Nggak cukup darah Yesus berarti di atas kayu salib. Nggak cukup pengorbanan Kristus berarti. Loh kalau nggak cukup, kita juga menjadi was-was dengan keselamatan kita. Maka di purgatori nanti kan ada api penyucian, dosa-dosanya disucikan, dihapuskan. Lalu dengan apa? Minta jasanya orang suci, minta jasanya orang-orang baik, para santo dan santa. Minta jasanya supaya dapat jasa banyak, lalu dijadikan itu modal untuk menyucikan supaya dia tidak lama di purgatori, dia pindah ke Firdaus begitu. Itu adalah sebuah pengajaran yang tidak biblikal karena tidak ada dalam Alkitab. Alkitab mengatakan pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Nah, purgatori itu pengajaran kapan kira-kira? Itu sekitar abad di zaman intertestamentum period. Di situ ada kitab-kitab yang disebut kitab-kitab deuterokanonika atau apokrifa. Di situ ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu. Memang ada pengalaman-pengalaman spiritual dari seseorang atau pengalaman-pengalaman pengajaran berkaitan dengan itu, tetapi itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, kita harus tahu di dalam Judaisme juga ada konsep-konsep di mana tentang dunia orang mati tadi, Hades tadi, atau Seul atau dunia orang mati atau Hades itu. Di mana dunia orang mati itu mengerikan, menakutkan. Tetapi dunia orang mati adalah dunia yang seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi begitu Delvin. Jadi kita tidak menganut pandangan purgatori, dan pandangan purgatori kelihatannya sudah ditinggalkan ya. Saya tidak tahu di gereja Katolik Roma, Katolik Ortodoks, dan Katolik Timur apakah sudah ditinggalkan apa tidak. Tetapi sejak ada reformasi dari Martin Luther, dilanjutkan dengan pengajaran John Calvin, Zwingli, dan yang lain-lain, pengajaran tentang purgatori tidak diterima lagi. Karena sola scriptura, sola fide, solos Christus gitu. Jadi ya, anugerah Tuhan. Begitu kira-kira Delvin. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Pak, saya izin tanya. Silakan Christopher. Tapi saya nggak tahu ini ada jawaban pastinya apa enggak, kita cuma bisa spekulasi dari Alkitab gitu. Ya, silakan. Jadi kan kalau di Alkitab itu ada dua orang yang diangkat langsung ke, dibilangnya nggak mau mengalami kematian secara jasmani, ada Henok sama Elia. Nah itu mereka itu sekarang yang tadi Bapak udah bahas juga ada di tempat pemberhentian sementara atau memang benar-benar udah ada sama Tuhan di surga, dan nanti mereka itu berarti pas penghakiman akan kembali ke sini untuk dihakimi atau memang udah benar-benar di sana gitu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya, Christopher. Jadi Henok itu diangkat oleh Tuhan, lalu Nabi Elia dijemput dengan kereta berapi dari surga. Nah, kedua itu berubah secara langsung jadi rohnya, tapi tubuhnya bagaimana? Nanti, nah sekarang mereka berada di mana? Di dunia orang hidup. Kan di dalam perjanjian lama ada dunia orang mati, ada dunia orang hidup. Mereka ada di dunia orang hidup. Nah, dunia orang hidup berarti di dalam baik dunia orang mati maupun dunia orang hidup tetap di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Maha Hadir. Jadi mereka ada bersama Tuhan, berada bersama Tuhan di dalam kerajaannya. Di satu tempat dalam kondisi yang betul-betul mengalami, kalau dalam John Calvin mengatakan sukacita sementara untuk nantinya pada hari kedatangan Kristus mendapatkan sukacita yang sempurna. Kalau orang-orang jahat mengalami penderitaan sementara dan nantinya pada waktu kedatangan Kristus kembali akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Nah, jadi Henok maupun Nabi Elia itu akan terlihat bukan hanya Nabi Elia dan Henok saja, tapi Nabi Musa. Nabi Musa, kalau kita baca Alkitab dalam Perjanjian Lama, kita tidak menemukan kuburannya. Karena dia begitu naik ke atas Gunung Pisgah dan kemudian dia di sana nggak ada lagi. Ya, di dalam kitab Judas dikuburkan begitu ya, dikuburkan oleh malaikat atau oleh Tuhan di sana. Dan menariknya, waktu transfigurasi Yesus pada Matius pasal 17, di situ kita bisa mengetahui yang namanya ada Musa dan ada Elia. Musa dan Elia dan Yesus. Musa dan Elia, Musa itu tidak disebut seperti Henok diangkat, tidak seperti Nabi Elia yang dijemput, tapi dia meninggal di atas gunung, lalu dikubur. Tapi waktu penyataan Musa dan Elia berjumpa dengan Yesus dalam segala kemuliaannya, transfigurasi Yesus di atas gunung, itu menarik. Maka Petrus bilang, "Guru, aku taruhlah batu mesbah," gitu. Kebiasaan orang Yahudi kan atau orang Israel, kalau ketemu Tuhan mesti buat mesbah, penyembahan, persembahan kepada Tuhan, titik, monumen berjumpa dengan Tuhan. Satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tuhan tidak mengatakan aja turun gitu saja kan? Tuhan tidak mengatakan, oke buatlah, enggak. Nah, berarti Musa, Elia, dan Henok tidak hadir di situ ya, menarik ya. Itu pembahasan khusus. Menyatakan bahwa mereka punya tubuh. Ya kan? Tapi belum lengkap. Masih dalam bentuk spiritual. Kenapa bentuk tubuh spiritual? Karena secara spiritual kita bisa melihat, penulis kitab suci itu bisa menunjukkan bahwa ada fakta gitu. Tapi secara kasat mata, historis sudah nggak ada lagi di dalam bumi. Nah, pertanyaan itu dapat saya jawab, Christopher, bahwa
mereka ada di satu tempat di dalam kerajaan surga yang disediakan Tuhan. Saya setuju dengan Calvin mengatakan bahwa mereka adalah sedang menikmati sukacita atau menikmati kebahagiaan atau menikmati surga tanda kutip sementara sampai nanti menunggu finalitasnya. Kan bagi kita kan sekarang ini kan enaknya kan adalah karena kita waktu itu kan ribuan tahun berapa. Tapi bagi dalam kekekalan itu kan present semuanya. Nah, begitu. Nanti suatu ketika kita ketemu kok, pasti ketemu di langit dan bumi yang baru. Nanti kita ngobrol-ngobrol bebas sama dia. Saya percaya kan hal itu. Karena kita akan bertatapan muka dengan muka. Kita akan diperkenalkan oleh orang-orang hebat di sepanjang zaman.